Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Hari yang baru Tuhan berikan kepada kita syukuri. Ya, terlepas dengan tantangan pergumulan yang ada di depan kita tetap bersyukur. Setidak-tidaknya ya, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita nikmati dengan sukacita. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, Hosea pasal yang ke-7. Ya, Hosea pasal yang ke-7. Kita lihat bagaimana sesungguhnya Tuhan mengasihi umat ini, umat Israel, umat pilihan, tetapi karena perbuatan mereka, tindakan mereka, hidup mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah memberikan disiplin kepada mereka. Tapi sesungguhnya Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mau mereka kembali, supaya mereka menikmati janji-janji Tuhan. Jadi janji Tuhan, berkat Tuhan buat mereka akan digenapi manakala mereka berbalik datang kepada Tuhan. Tetapi jika mereka tidak berbalik kepada Tuhan, maka mereka akan mengalami penderitaan itu. Janji Allah bagi mereka tidak akan mereka nikmati. Bukannya Allah ingkar janji, bukan. Tetapi umat itu yang tidak percaya kepada janji Allah, tidak meresponinya dengan cara yang benar. Nah, kita membaca firman Tuhan, Hosea pasal 7 ayat 1 berbunyi demikian. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Jadi semua terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Kadang-kadang ini yang terjadi dalam hidup kita pikir Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak melihat. Akhirnya kita lakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jarang kita mau melakukan yang jahat kemudian tahu nanti Tuhan lihat ini. Nah, kalau kita ingat Tuhan ketika kita mau melakukan hal yang jahat dan kita tahu bahwa Tuhan lihat kita, pasti kita tidak lakukan hal yang jahat. Ada satu ilustrasi yang menarik adalah seseorang yang hendak mencuri. Dia hendak mengambil sesuatu tetapi kemudian sudah dipegang yang akan dia curi, dia lihat kiri kanan dan ternyata dilihat ke atas ada CCTV. Karena ada CCTV dia langsung senyum-senyum dan dikembalikan. Dia tidak jadi mengambil karena dipantau oleh CCTV. Nah, yang memantau kita lebih hebat daripada CCTV, yaitu Allah. Semuanya terlihat, semuanya Tuhan tahu. Jadi kita nggak bisa berdalih. Nah, perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan tentu akan ada ganjarannya. Di ayat 3, mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina. Nah, kata berzina dalam kitab Hosea itu kata kunci yang menggambarkan bahwa mereka tidak setia kepada Tuhan. Sebagaimana Gomer, istri daripada Hosea, yang tidak setia. Bagaikan dapur perapian yang menyala terus ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala.
Semalam-malaman murka mereka surut pada waktu pagi, menyala kembali seperti api yang menjilat. Wow, ini ya terus ya melakukan hal yang jahat berulang kali. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Tidak ada yang berseru di dalam nama Tuhan. Semua mereka meninggalkan Tuhan. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Apa arti roti bundar yang tidak dibalik? Gosong sebelah. Ya, karena roti itu kalau sebelahnya gosong, sebelah walaupun sebelahnya tidak gosong tetap saja tidak enak. Ya, tidak layak untuk dimakan. Ya, tidak baik kondisinya. Itulah keadaan Efraim, keadaan Israel, tidak baik di hadapan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak dapat dinikmati, ya kira-kira begitu ya. Itu keadaan mereka. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan, ya perhatikan, kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Sudah ada masalah, tantangan, pergumulan, ada serangan musuh, tetap saja tidak berbalik kepada Tuhan. Nah, ini yang menyedihkan hati Tuhan. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Nah, justru mereka minta bantuan Mesir. Ya, kekuatan manusia. Ya, inilah ketololannya, dikatakan merpati tolol. Semestinya datang kepada Allah yang Maha Kuasa, tetapi mereka justru datang kepada manusia. Nah, manusia penuh dengan keterbatasan. Bangsa Mesir waktu itu memang satu bangsa yang kuat, tetapi ya mereka tidak mampu menolong Efraim. Ya, tetap saja mereka dikalahkan musuh. Di ayat 12, apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka, aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Aku akan menghajar mereka. Yang dihajar itu adalah umat pilihan, umat yang dikasihi. Tetapi persoalannya adalah umat ini tidak mencari Tuhan, umat ini tidak mau bertobat. Dan tiga hal yang mau kita lihat di ayat 13 menarik. Apa yang terjadi ya kepada umat itu? Yang pertama kalau kita lihat di ayat 13 ya, celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Celakalah, menderitalah, ya mengalami kesusahanlah, ya sakit penyakitlah, ya aniayalah, ditindaslah, kecelakaanlah, wah kengerian, ini celakalah, wah ngeri ya. Ya kita paham mengerti apa, udah celaka dia, hancurlah, ya jadi sesuatu yang mengerikan, penderitaan yang luar biasa, kesusahan, tekanan ya yang terjadi kepada mereka karena apa? Mereka melarikan diri dari Tuhan, tidak datang kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan, meninggalkan Tuhan, melarikan diri dari Tuhan. Ya tadinya kan mereka bersama dengan Tuhan, mereka menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka dilindungi oleh Tuhan, mereka bahagia bersama dengan Tuhan. Tapi karena mereka meninggalkan Tuhan, akibatnya adalah kecelakaanlah, celakalah. Ya, kesusahanlah yang mereka alami, penderitaanlah yang mereka alami, kekalahanlah yang mereka alami. Yang tadinya mereka mengalami kemenangan karena bersama dengan Tuhan, tetapi kali ini mereka kalah, diperbudak, dihancurkan,
tak mampu berbuat apa-apa karena Tuhan tidak menolong mereka. Mengapa Tuhan tidak menolong mereka? Mengapa Tuhan tidak melindungi mereka? Mengapa justru Tuhan bawa mereka kepada kecelakaan itu? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Ya, melarikan diri daripada Tuhan. Ini pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita bisa terjebak dengan apa yang disebut melarikan diri dari Tuhan. Ya, tidak datang kepada Tuhan. Melarikan diri dari Tuhan artinya gini. Tadinya kita mengandalkan Dia, kita berdoa, kita menyembah Dia, kita melayani Dia. Ya, tapi kemudian kita tinggalkan Dia. Kita bisa asik dengan keadaan kita, dengan dunia, dengan kemakmuran kita, dengan kesenangan kita, dengan hobi kita. Ya, kita mulai asik ya dengan apa yang kita miliki. Tidak asik lagi dengan Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Oh, kita andalkan kehebatan kita. Nah, akhirnya Tuhan buat apa? Celaka mereka. Ya, orang-orang yang melarikan diri dari Tuhan akan mengalami celaka. Memang awalnya kita lihat, oh orang itu tinggalkan Tuhan. Kok tapi aman-aman saja, bahagia saja. Ya, nanti tinggal nunggu waktu. Akan terjadi di mana dia akan mengalami kesusahan besar. Penderitaan yang luar biasa. Ya, celakalah. Untuk itu, supaya kita tidak mengalami hal yang celaka ini, jangan kita melarikan diri daripada Tuhan. Justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Ya, apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi. Ya, Tuhan bilang mendekatlah, maka aku akan mendekat. Ya, mendekatlah. Jadi datanglah kepada Tuhan. Yesus berkata, mari datang kepadaku. Ya, hai kamu sekalian yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari, Tuhan berkata mari. Nah, kenapa kita justru lari? Ya, peringatan yang pertama, jangan melarikan diri dari Tuhan. Jangan melarikan diri dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatan-kekuatan lain, kekuatan manusia. Ya, bahkan jangan sampai datang kepada kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan. Wah, itu sangat mengerikan. Kehancuran akan terjadi. Dan yang kedua adalah binasalah mereka. Mereka mengalami kebinasaan. Mengapa? Sebab mereka memberontak terhadap aku. Dan yang kedua, peringatan kepada kita supaya kita nggak binasa, nggak hancur hidup kita. Ya, jangan kita memberontak terhadap Allah. Orang-orang yang memberontak kepada Allah hidupnya akan hancur, berantakan. Ya, mulai dari keluarga. Kita lihat keluarga, ya, kalau keluarga itu tidak taat kepada Tuhan, sedikit ada persoalan langsung mengandalkan kekuatan manusia, tidak datang kepada Tuhan, akhirnya rumah tangga itu berantakan, hancur. Suami istri bertengkar, anak-anak bertengkar, nggak ada damai di dalam. Kenapa? Dia tidak mau datang sama Tuhan. Semuanya egois, si bapak egois, si ibu egois, si anak egois. Ya, ada masalah dihadapi dengan cara yang tidak benar, tidak datang kepada Tuhan kan? Mau-maunya sendiri, semua di rumah ngegas. Ya, akhirnya berantakan, hancur. Ya, binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Akhirnya kehancuran terjadi. Ya, bagaimana di perusahaan juga demikian. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, perusahaan akan hancur. Dan di gereja pun demikian, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, gereja akan hancur, organisasi gereja akan hancur. Kalau memberontak kepada Tuhan. Memberontak kepada Tuhan itu gimana sih? Ya, kita tidak taat dengan firman-Nya. Kita mengandalkan kebenaran diri kita. Ya, kita nyatakan bahwa kita yang benar, padahal kita tahu firman Allah. Ya, kita tidak taat kepada firman, kita tidak setia kepada firman. Ya, kita melawan firman. Kita tunjukkan keegoan kita, egois. Ya, aku, dan kita berkata aku yang benar. Nah, hati-hati. Ya, sekalipun disebut itu organisasi rohani,
Ya, jika di dalamnya orang-orang yang ada di dalamnya memberontak kepada Allah. Memberontak kepada Allah maksudnya gimana? Tidak mau taat kepada firman. Dia menggunakan hal-hal dunia di dalamnya. Maka organisasi itu hancur, berantakan, berkeping-keping. Ya. Dan dikatakan binasalah mereka. Jangan kita pikir kalau udah organisasi itu keagamaan akan aman, baik. Oh enggak. Siapa dulu di dalamnya? Orang-orangnya siapa dulu ya? Adakah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengikuti firman? Ya kalau bersalah minta ampun, minta maaf, beranikah? Atau dosa ditutup dosa? Ingat bagaimana Daud, orang yang dikasihi Tuhan, kebanggaan Tuhan, ya mendapatkan banyak hal daripada Tuhan. Tetapi ketika dia berdosa, ya dan dia tidak mengakui dosa itu segera, apa yang terjadi? Dosa ditutupi dengan dosa. Ya, kemudian ditutupi dengan dosa. Nah, ini yang terjadi, ini strategi iblis ya. Ya, supaya kita tidak mengungkapkan, ya mengakui kelemahan kita, maka dosa tutup dosa, tutup dosa. Jadilah satu lingkaran, ya lingkaran dosa, ya satu ikatan yang luar biasa sehingga susah lepas, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi bagi Daud? Daud mengalami penderitaan dan Tuhan katakan bahwa dia akan mengalami kesusahan dalam keluarganya, bahkan anaknya pun mau membunuh dia, ya. Anak dengan anak baku hantam, ya, bekalai, baku bunuh. Wah, ini ngeri kan? Seorang tua melihat anak-anaknya begitu, bagaimana? Bukankah ini sesuatu yang mengerikan? Tapi ini kan karena memang kesalahannya. Ya, jadi kalau memberontak kepada Allah akan mengalami kehancuran, binasalah. Peringatan yang kedua pagi hari ini, jangan berontak kepada Tuhan. Taatlah kepada Tuhan, ikuti perintahnya, jangan mengeraskan hati. Ya, misalnya kita disakiti oleh orang lain, akhirnya kita marah, kita dendam, dan kita tidak mau mengampuni orang itu. Tapi firman Tuhan katakan, ampunilah mereka. Wow, ini pergumulan berat loh. Kalau kita tidak mau mengampuni, berarti berontak kepada Allah. Itu. Dengan tidak taat kepada Allah kan berarti berontak kepada Allah. Nah, supaya kita tidak berontak kepada Allah, kalau kita berontak nanti binasa, maka kita harus melangkah ikuti firman-Nya. Kita harus mengampuni. Nah, ini satu contoh saja. Ya. Taat. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu tanda akhir zaman akan banyak orang yang memberontak kepada Allah. Nah, kuasa kegelapan bekerja, ya bekerja ekstra, luar biasa, terus menerus hendak menjatuhkan orang-orang yang mengikut Kristus. Ya, dunia akan semakin kacau, ya perang akan terjadi satu dengan yang lain, bangsa dengan bangsa, pembunuhan, bahkan dalam keluarga sendiri akan terjadi kekacauan yang hebat. Ada banyak orang yang akan memberontak. Nah, ini kita harus waspada ya. Jangan kita memberontak kepada Allah, tetapi taatlah kepada Tuhan. Taat, ikuti firman-Nya. Yang ketiga, aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Tuhan mau menebus mereka. Ya, seperti barang dagangan ya. Nah, kalau kita lihat nanti sudah ayat-ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, bagaimana Gomer yang ada di pasar yang sudah diperjualbelikan akhirnya dibeli. Ya, harus ada tebusannya. Penggantinya apa? Ya, uang. Nah, kalau kita hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, ya dari pasar dosa itu dengan apa? Dengan harga yang mahal, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, darah Yesus. Ditebus. Jadi penggantinya adalah Yesus, nyawa Yesus sendiri. Dia korbankan untuk membebaskan kita.
Ya, ditebusnya kita. Nah, aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Akhirnya mereka tidak mendapatkan penebusan itu. Jadi kalau tadi mereka ada di pasar budak, diperjualbelikan, diperbudak, ya Tuhan tidak menebus mereka. Berarti mereka tetap ada di perbudakan itu, tetap dalam penderitaan itu, tetap dalam kesusahan itu. Mengapa Tuhan tidak menebus mereka? Karena mereka tidak mau jujur, karena mereka berdusta. Ya, kira-kira begini. Satu ketika Tuhan mencela, Yesus mencela orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, menuduh, oh ini Yesus, dia menumpang ke rumah orang yang berdosa. Nah, mengapa mereka berkata begitu? Karena orang Farisi, ahli Taurat merasa diri benar, padahal mereka tidak benar. Nah, ini berdusta mereka kan. Nah, kemudian Tuhan bilang apa? Ya, hanya orang-orang sakit yang membutuhkan dokter. Artinya gini, sebenarnya orang Farisi ahli Taurat sakit, tapi nggak ngaku sakit. Ya, akhirnya mereka tidak mendapatkan perawatan dari dokter. Karena tidak mendapatkan perawatan dari dokter, ya mereka akan mati. Penyakitnya akan membawa mereka kepada kematian. Tapi orang-orang berdosa tadi yang sadar dia sakit, dia cari dokter. Dokter, saya sakit, kasih obat. Nah, dokter melayani mereka. Ya, kira-kira begitu. Nah, umat ini tidak ditebus oleh Tuhan karena mereka berdusta terhadap Tuhan. Nah, kira-kira begini. Seseorang tidak akan bisa menolong persoalan kita kalau persoalan utama kita nggak beritahukan kepada dia. Justru yang lain yang kita beritahukan. Maka tidak akan tertolong saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dusta ya atau kebohongan ini ya akan membuat seseorang kehilangan keselamatan, kehilangan kebahagiaan. Ya. Jadi hati-hati dengan kebohongan, dengan dusta. Hanya akan membawa kepada maut. Orang yang berdusta akan membawa kepada maut. Bahkan suatu ketika Yesus ya menegur, bahkan mencela orang-orang yang merasa diri benar, yang menganggap orang mereka benar. Bahkan Tuhan katakan, iblislah bapamu, bapak segala pendusta. Nah, kenapa Tuhan berkata begitu kepada orang-orang waktu itu? Karena mereka berdusta, pembohong. Ya, dan hati-hati, dunia sekarang banyak kebohongan, yaitu hoax, berita hoax, ciptakan sesuatu kebohongan itu dan hasilnya mengerikan sekali. Ya, jadi jangan mudah percaya. Akhir zaman ini jangan mudah percaya dengan berita-berita yang ada. Tetapi kita mau percaya firman Allah. Amin. Percayailah kebenaran, percayailah firman. Ya, jangan suara-suara yang tak jelas. Jangan suara-suara yang sepertinya membawa suatu kebahagiaan yang luar biasa, padahal di ujung sana akan membawa maut. Jadi kita harus percaya kepada firman Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus terbuka di hadapan Allah, harus jujur di hadapan Allah. Ya, jangan berbohong, jangan berdusta. Nah, memang tidak mudah bagi kita karena tabiat lama itu bisa muncul. Ya, secara tidak sadar kita berkata sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya kita katakan. Kita sudah berbohong. Ya, kita berdalih, kita beralasan, cari-cari alasan untuk membenarkan diri. Padahal Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan, aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Bagaimana mereka ditebus? Orang-orang yang berdusta tidak akan mengalami penebusan, akan tetap saja di dalam kondisi mereka yang susah itu, ya, yang menderita. Jadi orang berdosa tidak mau jujur, tetap saja di dalam dosanya, dan upah dosa adalah maut. Jadi kita harus mulailah jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama. Wah, ini kita akan mengalami hidup yang penuh kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan melarikan diri dari Tuhan. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul kariblah dengan Allah.
maka kita tidak akan mengalami celaka itu. Ya, jangan memberontak kepada Tuhan, tetapi taatilah Tuhan, taatilah firman, ikuti perintahnya, maka kita tidak akan binasa. Jangan kita berbohong kepada Allah, tetapi kita mau jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Iya, kita katakan iya. Jika tidak, kita katakan tidak. Kita mau melangkah, ya, hidup yang terbuka, jujur di hadapan Tuhan, maka kita akan memperoleh penebusan itu. Kita akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi diperbudak oleh kejahatan. Kiranya